Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 7 akan membahas tentang khalifah-khalifah yang terkenal pada masa Bani Umayyah I. Perkenalkan, nama saya Maximiliano Dimitri. Saya Lulu Hasnanur Afifah dari. Langsung saja kepada materinya. Khalifah yang terkenal pada masa Bani Umayyah itu ada 4. Yang pertama Muawiyah bin Abu Sufyan, yang kedua Marwan bin Hakam, yang ketiga Al-Walid bin Abdul Malik, yang keempat Umar bin Abdul Aziz. Muawiyah bin Abu Sufyan ialah khalifah pertama pada dinasti Umayyah I ini. Dia lahir di Mekah pada tahun 602 Masehi dan wafat pada 680 Masehi di Damaskus. Masa periodenya 639 sampai 661. Muawiyah memulai karir politiknya sebagai penguasa setelah ditunjuk menjadi gubernur Syria pada tahun 639 oleh Umar dan membuktikan bahwa ia pemimpin yang cakap. Salah satu pencapaiannya adalah pembentukan Angkatan Laut Muslim pertama. Pembunuhan Khalifah Utsman pada tahun 656 dan perbedaan pendapat mengenai status pembunuhannya menjadikan terjadinya perselisihan antara pihak Muawiyah dengan pihak Ali bin Abi Thalib yang berujung pertempuran Siffin. Sepeninggal Ali mangkat dan putranya melepas jabatan khalifah setelah disandang selama sekitar 6 atau 7 bulanan, Muawiyah menjadi khalifah pada tahun 661. Di sini saya akan menjelaskan tentang Marwan bin Hakam. Marwan bin Hakam merupakan khalifah keempat dari masa pemerintahan Bani Umayyah I. Beliau memerintah dari tahun 64 sampai 65 Hijriah atau 684 sampai 685 Masehi. Beliau merupakan seorang yang bijaksana, berpikiran tajam, serta berani. Beliau banyak meriwayatkan hadis dari para sahabat Nabi, terutama Umar bin Khattab serta Utsman bin Affan. Khalifah Marwan bin Hakam pernah menjadi khatib atau sekretaris dari seorang Khulafaur Rasyidin, yaitu Utsman bin Affan. Bahkan beliau juga pernah menjadi wali negeri Madinah pada saat pemerintahan Bani Umayyah dipegang oleh Muawiyah bin Abu Sufyan atau pada tahun 661 sampai 680 Masehi. Lalu ada beberapa prestasi dari Khalifah Marwan bin Hakam selama ia menjabat, yaitu 1. Ia menertibkan alat takar dan timbangan. Pada waktu itu belum ada alat takar atau timbangan, dan beliau menciptakan terobosan tersebut untuk menciptakan rasa adil pada masyarakat. Lalu kedua, ia pertama kali menciptakan mata uang sebagai alat tukar atau alat jual beli yang sah. Pada saat itu masih diberlakukan sistem barter. Lalu yang ketiga dan terakhir ialah beliau memberantas para pemberontak dengan tegas. Mungkin cukup sekian yang dapat dijelaskan tentang Khalifah Marwan bin Hakam. Yang ketiga ada Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Ia lahir pada tahun 668 di Madinah, wafat pada tahun 715 di Damaskus. Masa periodenya 661 sampai 750. Ia merupakan khalifah ke-6 pada dinasti Umayyah I ini. Tidak ada pertentangan berarti atas kedudukan Al-Walid sebagai khalifah sebagaimana pada masa 3 pendahulunya ditambah dengan gubernur yang cakap. Kekhalifahan mampu meluaskan wilayah hingga mencapai Traksosiana di Asia Tengah, Sind dan semenanjung Iberia di Eropa. Al-Walid melanjutkan kebijakan ayahnya untuk meluaskan wilayah kekhalifahan. Masa pemerintahannya dipandang sebagai salah satu yang terkuat. Keberhasilannya tidak terlepas dari para gubernur berpengaruh yang berkuasa di atasnya. Sepupunya yang bernama Umar bin Abdul Aziz ditunjuk sebagai gubernur di kawasan Hijaz, dan dia berhasil meredakan ketegangan yang disebabkan luka politik antara kependudukan setempat dengan pihak Umayyah. Ya, kita telah sampai pada pembahasan terakhir tentang khalifah-khalifah Bani Umayyah I yang terkenal. Dan yang terakhir ada Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz merupakan khalifah yang ke-8.
beliau memerintah selama kurang lebih 3 tahun, yaitu dari tahun 99 sampai 101 Hijriah atau 712 sampai 720 Masehi. Beliau terkenal dengan sosok yang sederhana dan adil. Bahkan beliau hampir menyamai Khulafaur Rasyidin dan bahkan disebut-sebut sebagai Khalifah kelima. Khalifah Umar bin Abdul Aziz merupakan sepupu dari khalifah sebelumnya, yaitu Sulaiman bin Abdul Malik, dan beliau merupakan anak dari cucu seorang Khulafaur Rasyidin, yaitu Umar bin Khattab. Beliau merupakan khalifah yang sangat dicintai oleh rakyatnya. Hal itu bisa terjadi karena beliau pada saat masa kepemimpinannya senantiasa berlaku adil dan menciptakan kebijakan yang sangat berguna untuk kesejahteraan rakyatnya. Bahkan pengumpulan dan penyempurnaan hadis pun terjadi pada khalifah ke-8 ini. Beliau menginstruksikan kepada gubernur Madinah yang pada saat itu sedang memerintah untuk mengumumkan pada masyarakat umum tentang pergerakan pengumpulan dan penghimpunan hadis. Hal itu dilakukan karena terjadi banyak penyelewengan hadis. Hadis-hadis banyak yang bercampur dengan ucapan Israiliyat, kemudian banyak yang disalahgunakan. Ada juga hadis yang digunakan untuk memperkuat kelompok-kelompok tertentu. Karena dari itu, maka dilakukanlah kebijakan tersebut. Setelah turun perintah dari gubernur Madinah atas instruksi Umar bin Abdul Aziz, maka berangkatlah para sahabat-sahabat Nabi dan beberapa tabi'in untuk mencari hadis-hadis ke berbagai tempat. Mereka mencarinya dengan sungguh-sungguh dan mereka pun mencarinya sampai ke wilayah-wilayah yang ternyata setelah dicari tahu menjadi sumber hadis, seperti Bukhari, Muslim, Tirmizi, Daruqutni, dan lain sebagainya. Nah, karena ketekunan para imam-imam hadis ini, maka hasilnya adalah kitab-kitab hadis yang sering kita baca sebagai rujukan. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan atau dapat kami jelaskan tentang khalifah-khalifah Bani Umayyah I yang terkenal. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam penyampaian atau ada kata-kata yang tidak berkenan. Kami cukupkan sekian. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.